Tes semongko kini tinggal aku sendiri. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ibu Guru dan teman-teman dimanapun kalian menonton. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kami mengenai kritik dan esai sastra. Kelompok kami sendiri terdiri dari yang pertama Aldisius Rizky, absen 1, yang kedua itu Faradita Larasayu, absen 8, dan yang ketiga itu Felicia Miranda, absen 9, dan keempat Gilbert Solisa, absen 12, dan yang kelima Maria Kalista, absen 21, dan yang terakhir Thessalonika, absen 34. Selamat menyaksikan. Pengertian kritik dan esai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik sastra adalah pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya sastra. Kritik sastra merupakan analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Esai dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang penulisnya. Esai merupakan karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ciri-ciri kritik sastra. 1. Memberi tanggapan terhadap hasil karya. 2. Memberi pertimbangan baik buruk sebuah karya sastra. 3. Pertimbangan bersifat objektif. 4. Memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. 5. Memberi alternatif baik perbaikan atau penyempurnaan. 6. Tidak berprasangka. 7. Tidak berpengaruh siapa penulisnya. Ciri-ciri esai. 1. Berbentuk prosa. 2. Singkat, dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. 3. Memiliki gaya pembeda. Artinya seorang penulis esai yang baik akan memiliki gaya yang khas sehingga membedakan penulisannya dengan tulisan lain. 4. Selalu tidak utuh. Artinya penulis memilih segi-segi penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. 5. Memenuhi kebutuhan penulisan, yaitu memiliki kesatuan dan syarat-syarat penulisan. 6. Mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Jenis kritik dan esai. Jenis kritik yaitu A. Kritik sastra intrinsik, menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya. B. Kritik sastra ekstrinsik, menganalisis secara menghubungkan karya sastra dengan penulis, pembaca, atau masyarakat. C. Kritik deduktif, menganalisis dengan cara berpegangan teguh pada sebuah ukuran yang dipercayainya dan digunakan secara konsekuen. D. Kritik induktif, menganalisis dengan cara melepas semua hukum atau aturan yang berlaku. E. Kritik impersonik, menganalisis hasil karya berdasarkan kesan pribadi secara subjektif terhadap hasil karya sastra. F. Kritik penghakiman, menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu untuk menentukan sebuah karya sastra baik atau buruk. G. Kritik teknis, kritik yang dilakukan untuk tujuan tertentu saja. Jenis esai yaitu esai deskriptif, esai yang melukiskan subjek atau objek yang dapat menarik perhatian pengarang. B. Esai tajuk, esai yang sering dilihat dalam surat kabar atau majalah. C. Esai cuplikan watak, esai yang memperbolehkan seorang penulis melebarkan beberapa segi kehidupan individual seorang tokoh kepada para pembaca. D. Esai pribadi, hampir sama dengan esai cuplik watak. Akan tetapi, esai pribadi merupakan tulisan tentang diri si penulis. E. Esai reflektif, esai yang ditulis secara formal
dengan bahasa yang serius. F. Esai kritik tulisan tentang pemusatan diri penulis terhadap seni. Ya, jadi kita masuk di materi yang kedua itu B. Perbandingan kritik dengan esai sastra. Jadi dalam menulis kritik dan esai dalam sastra itu, yang pertama itu menulis kritik sastra merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap pengarang. Kritik sastra ini juga dapat digunakan sebagai jembatan antara pembaca dan pengarang pada titik tertentu. Kritik ini merupakan penilaian terhadap karya sastra yang ditulis berdasarkan metode dan teori kritik serta kesusastraan. Kesimpulannya, ciri kritik sastra yang menjadi pembeda dengan esai atau karangan lainnya yaitu yang pertama itu ditujukan untuk menanggapi atau mengomentari karya sastra, yang kedua mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dalam karya sastra, yang ketiga kritik sastra dapat dilengkapi dengan saran, dan yang terakhir itu menjadi sarana apresiasi. Yang berikutnya itu esai. Esai mencangkup narasi serta kesimpulan yang logis agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Dapat disimpulkan, ciri esai menjadi pembeda karangan lainnya yaitu yang pertama itu esai ditulis secara naratif dalam berbentuk prosa. Yang kedua itu esai tulisan tidak terlalu panjang sehingga dapat dinikmati pembaca dengan lebih santai. Yang ketiga itu tiap penulis esai memiliki gaya penulisan yang khas. Esai berisi bagian yang penting dan menarik saja dari objek dan subjek yang pembahasan, sehingga esai terkesan tidak utuh. Yang kelima, secara penulisan, esai harus memenuhi kaidah keutuhan karangan. Dan yang terakhir, esai merupakan pandangan personal atau pribadi penulisnya. Menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra. 1. Tahap deskripsi. Pertama, perlu memaparkan data apa adanya, lalu mendata latar fiktif ruang dan waktu atau latar sosial tokoh-tokohnya dalam mendeskripsikan alur setiap bab atau setiap episode supaya pembaca mengerti detail karya sastra yang dibahas. Kedua, tahap penafsiran. Penjelasan atau penerangan karya sastra atau sastra tidak hanya menurut apa adanya, tersirat dengan mengemukakan pendapat sendiri. Pendapat tersebut perlu mengandung kelogisan. Ketiga, tahap analisis. Tahap kritik yang sudah menguraikan data. Dengan tahap ini kita sudah mencari makna dan membanding-bandingkan dengan karya sastra lain, dengan sejarah, foto, dengan peristiwa yang ada di masyarakat. Tahap keempat, tahap evaluasi. Tahap akhir suatu kritik sastra. Kita dapat melakukan evaluasi melalui pujian seperti berbobot, baik, buruk, menarik, dan unik. Menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Esai membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulisnya. Sedangkan kritik menyajikan kelebihan dan kelemahan karya sastra. Langkah-langkah menyusun paragraf dalam penulis esai sebagai berikut. A. Menentukan judul esai. B. Menentukan topik permasalahan yang akan dibicarakan dalam tulisan. C. Menentukan tujuan penulis esai. D. Menentukan jenis esai yang akan ditulis. E. Membuat kerangka paragraf. F. Membuat paragraf pembuka. G. Membuat paragraf pengembang. H. Membuat paragraf penutup. Sistematika esai. Yang pertama ada pendahulu, berisi latar belakang informasi atau identifikasi dari subjek atau objek yang akan dibahas. Yang kedua ada tubuh esai, narasikan gagasan yang hendak disampaikan. Narasi tersebut dapat disampaikan melalui subtopik atau penjelasan. Yang ketiga ada kesimpulan. Sebutkan ulang topik yang ingin disampaikan dengan ringkasan dilengkapi dengan hasil observasi
nilai atau sudut pandang penulis. Next. Sistematika kritik sastra. Yang pertama ada interpretasi. Membaca dan menafsirkan makna yang didapat setelah membaca atau menelaah hal yang akan dikritik. Menafsirkan makna yang juga dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membangun. Yang kedua ada analisis. Menelaah mana saja yang menjadi kelemahan dan kelebihannya. Analisis harus dilakukan berdasarkan data yang terdapat objek atau subjek yang dikritik dengan metode atau teori yang berkaitan. Analisis sistematika dan kebahasaan esai dan sastra. Teks kritik dan esai memiliki kaidah kebahasaan dalam teks kritik dan esai sebagai berikut. A. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. B. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. C. Menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. D. Menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan. Mengonstruksi kritik sastra. 1. Pilih karya sastra yang akan Anda kritik. 2. Carilah informasi mengenai karya sastra tersebut berupa data karya sastra maupun penyairnya. 3. Cermati bagian-bagian karya sastra tersebut. 4. Susunlah konstruksi teks sesuai dengan struktur teks kritik, yakni pernyataan umum atau tesis, perbedaan antara isi atau argumen, ulang untuk menegaskan hasil penilaian Anda. Yang kelima, susunlah teks kritik berdasarkan konstruksi tersebut. Mengonstruksi esai. Yang pertama, tentukanlah satu fenomena aktual mengenai kesastraan. Yang kedua, lakukan riset dalam pencarian data fenomena aktual tersebut. Yang ketiga, pilihlah sudut pandang yang menurut Anda menarik untuk dibahas. Yang keempat, susunlah kerangka teks sesuai struktur teks esai. Yang kelima, konstruksilah teks esai berdasarkan kerangka tersebut. Ya, sekian dari hasil presentasi kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami mengucapkan juga apabila ada kendala yang mengganggu, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih.